jadi terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan video kami mengenai persyaratan dan prosedur K3, yang dimana kami dari kelompok 3, Aprilia Siregar, Ronald Pasaribu, dan juga Yohanes Matupang. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan yang namanya prosedur inspeksi K3L dan juga seperti patrol, yang dimana ada itu yang bagian pertama mengenai inspeksi lingkungan tempat kerja. Dalam inspeksi lingkungan tempat kerja ini, tim inspeksi akan memeriksa kondisi lingkungan tempat kerja, termasuk kebersihan, pencahayaan, ventilasi, dan juga penandaan bahaya. Selanjutnya itu, dalam inspeksi lingkungan tempat kerja ini juga dibahas mengenai setiap potensi bahaya seperti tumpahan bahan kimia, kabel listrik terbuka, atau permukaan licin akan dicatat dan dilaporkan untuk tindakan perbaikan segera dan melakukan tindak lanjutan. Yang kedua itu mengenai inspeksi cara kerja, yang dimana dalam inspeksi cara kerja ini, tim inspeksi akan memeriksa praktik kerja yang berpotensi membahayakan karyawan, seperti penggunaan alat-alat tajam tanpa pelindung atau teknik pengangkatan yang salah. Dalam inspeksi cara kerja ini juga dibahas atau diperiksa juga kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga itu ada itu yang dinamakan inspeksi sarana produksi, yang dimana dalam inspeksi sarana produksi seperti peralatan mesin dan juga perangkat penunjang lainnya akan diperiksa untuk memastikan keamanan dan fungsi mereka. Dan selanjutnya juga pemeriksaan rutin terhadap peralatan kritis akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang bagian keempat itu ada yang disebut dengan inspeksi pada mesin-mesin produksi, yang dimana dalam inspeksi pada mesin-mesin produksi ini dia itu akan memeriksa atau melakukan operasi dalam pemeriksaan mesin-mesin apakah beroperasi dengan baik atau sesuai dengan standar keselamatan yang akan ditetapkan atau yang akan dipergunakan. Dalam inspeksi pada mesin-mesin produksi ini juga pengguna pelindung mesin dan pengaman lainnya akan diperiksa dan dipastikan berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu yang bagian kelima yang disebut sebagai inspeksi penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dalam inspeksi penggunaan alat pelindung diri ini, ketersediaan dan penggunaan APD seperti helm, kacamata, masker, dan sepatu keselamatan akan diperiksa supaya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam inspeksi penggunaan alat pelindung diri ini juga ada bahwasanya karyawan yang tidak menggunakan APD yang sesuai akan diberikan peringatan dan juga pelatihan tambahan jika diperlukan. Selanjutnya, ada yang dinamakan penataan peraturan perusahaan di tempat kerja. Dalam penataan peraturan perusahaan di tempat kerja, tim inspeksi akan memeriksa kepatuhan karyawan terhadap peraturan keselamatan dan juga kesehatan kerja yang telah ditetapkan oleh si perusahaan. Dan juga pelanggaran terhadap peraturan akan dicatat dan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang bagian terakhir yaitu pelaporan dan tindak lanjut, yang dimana dalam pelaporan dan tindak lanjut ini temuan dari setiap inspeksi akan didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen untuk dilakukan tindak lanjut, dan tindak lanjut yang diperlukan akan diambil sesuai dengan tingkat urgensi dan kepentingan keselamatan kerja. Selanjutnya di sini merupakan contoh dari surat orientasi prosedur dan praktik keselamatan atau keamanan kerja. Di bawahnya ada kolom yang berisi daftar tilik yang di dalamnya terdapat nomor kode terbitan, nomor revisi, tanggal mulai berlakunya, serta halaman. Dan di sebelah kanan terdapat logo yang instansi yang melakukan prosedur praktik K3. Di bawahnya ada unit yang diperiksa, nama petugas, serta tanggal pelaksanaannya. Di sini terdapat beberapa pertanyaan seperti kuesioner ya atau tidak, serta tanda tangan yang diperlukan. Nomor 1 pertanyaannya itu apakah Kepala Puskesmas membentuk tim pelaksana K3 di laboratorium? Yang kedua, apakah tim K3 laboratorium membuat rencana orientasi prosedur atau praktek keselamatan kerja?
Yang ketiga itu apakah tim K3 melaporkan kepada Kepala Puskesmas pelaksanaan pelatihan K3 laboratorium. Yang keempat itu apakah tim K3 laboratorium memberikan orientasi prosedur keselamatan kepada petugas laboratorium. Yang kelima itu apakah tim K3 laboratorium memberikan orientasi praktek keselamatan kerja kepada petugas laboratorium. Yang keenam, apakah tim K3 laborat membuat laporan bukti pelaksanaan orientasi. Yang ketujuh itu tim K3 laboratorium melaporkan kepada Kepala Puskesmas hasil pelaksanaan orientasi, pelatihan prosedur, dan praktek keselamatan kerja. Yang ke-8, apakah tim K3 laboratorium memantau pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Yang ke-9, apakah tim K3 melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium secara berkala melalui daftar tilik. Yang ke-10 dan terakhir adalah apakah tim K3 menyusun jadwal kegiatan orientasi secara berkala. Oke, untuk yang selanjutnya adalah contoh dokumen hasil temuan dan tindak lanjut inspeksi K3 lingkungan dan safety patrol. Nah, berikut adalah contoh dokumennya yang dimana nanti di sebelah kiri pojok ada logo dan nama perusahaan. Terus untuk kolom-kolomnya ini ada nomor, terus ada tanggalnya, nah terus ada pekerjaan, target, realisasi, penanggung jawab, terus ada keterangan dari tindak lanjut penerapan ketiga, terus ada dokumentasi awal dan dokumentasi akhir. Nah, yang pertama nanti adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, contohnya itu seperti membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Terus nanti untuk yang kedua ada sasaran dan program K3. Misalnya kayak yang di dokumen tersebut, contohnya mendaftarkan semua tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk yang ketiga ada hasil penilaian kesesuaian penerapan perundang-undangan dan persyaratan ketiga lainnya. Terus ada hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko ketiga. Terus ada hasil pertemuan P2 K3 dan unit tanggap darurat perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada formulir partisipasi dan konsultasi K3. Untuk contohnya ada di dokumen tersebut. Terus ada hasil pengukuran dan pemantauan kinerja K3. Terus yang selanjutnya ada hasil investigasi insiden dan kecelakaan kerja. Terus hasil identifikasi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan atau inspeksi K3. Terus nanti ada hasil audit internal K3, dilanjutkan dengan hasil audit eksternal K3, terus hasil inspeksi atau penilaian pihak luar, dan yang terakhir hasil tinjauan manajemen. Mungkin sekian hasil dari video kami. Kami ucapkan terima kasih. Dadah guys.